Saudara dan saudari terkasih, dalam pelajaran etika kepada kami para murid diberi cerita bahwa ada suku Cukchen. Salah satu kebiasaannya adalah ketika orang tuanya sudah berusia lanjut, maka orang tua itu akan ditaruh di luar rumah ketika musim dingin, sehingga orang tua itu meninggal segera. Pertanyaannya, kehidupan macam apa itu ya? Bagaimana hubungan orang tua dengan anak seperti itu? Apakah mereka ada yang namanya bakti kepada orang tua? Tapi itulah kehidupan mereka. Itulah cara hidup yang dijalani setiap saat. Khususnya ketika ada orang tua yang sudah mulai tua, maka segera ditaruh di luar rumah agar ketika musim dingin itu terjadi mereka meninggal. Kemudian saya juga ingin berkata tentang hal lainnya. Ada suku Eskimo di kutub, terkenal sangat dingin. Pertanyaannya, dan mungkin sulit kita bayangkan, kapan mereka copot baju? Bagaimana kalau mereka harus mandi? Terus kemudian makanannya apa? Apakah ada juga kumpul-kumpul? Satu lagi, kalau kita melihat dan juga memperhatikan, ada salah satu suku di Irian di Indonesia yang mereka itu membuat rumah sedapat mungkin di pohon yang tinggi. Pertanyaannya, kapan mereka mandi? Apakah naik turun itu tidak menyedihkan, menyusahkan? Sementara mereka betul-betul tiap kali harus naik ke atas sana. Terus kemudian mereka mandinya di mana? Di sumur, dan kemudian apakah mereka buang-buangnya di kali? Pertanyaan lebih lanjut, kira-kira ada pertemuan lingkungan enggak ya? Apakah ada juga peribadatan semacam ini? Bagaimana kalau ada pesta perkawinan? Apakah juga ada sunatan? Sudah terkasih, dari 3 hal itu saja saya ingin mengatakan bahwa betapa sulitnya kita mengerti kehidupan orang-orang lain. Padahal orang-orang itu masih di dunia yang sama. Bahkan masih di Indonesia yang satu negara. Bagaimana mereka hidup sehari-hari? Untuk membayangkan kehidupan sehari-hari saudara-saudari kita tertentu di dunia ini yang nyata, jelas, sungguh terjadi, bisa dibuktikan saja sulit. Apalagi membayangkan kehidupan setelah mati. Apa yang akan terjadi di sana? Seperti apakah itu? Sulit juga terutama bagi orang-orang muda yang disebut orang-orang milenial ini. Hidup tanpa internet, hidup tanpa wifi, hidup kalau tidak ada mall, seperti apa? Maka umumnya dikatakan orang muda sekarang lebih sulit lagi memahami kehidupan setelah mati itu. Apa yang terjadi di sana? Apakah kita masih saling mengenal atau tidak?
Maka saudara dan saudara kasih, tidak mengherankan kalau orang-orang beriman, bahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahkan orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus pun tidak serta-merta bisa percaya dan menerima bahwa Yesus bangkit. Mereka itu jelas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka orang-orang Yahudi, percaya kepada Yahweh, beribadah setiap saat. Bahkan dikatakan dan diceritakan ada murid-murid Yesus sendiri, yang artinya mereka pernah mendengarkan Yesus secara langsung, pernah mendengar bahwa Yesus bicara tentang penderitaan, Yesus berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Tapi nyatanya mereka tidak serta-merta dapat percaya kepada kebangkitan itu. Maka saudara terkasih, tidak mengherankan dan untungnya Tuhan tahu keadaan kita seperti itu. Betapa sulitnya percaya akan kebangkitan itu. Dengan demikian Yesus berusaha, Yesus berupaya untuk meyakinkan, lihatlah saya hidup. Dia selama 40 hari berusaha menampakkan diri dengan berbagai cara dan juga bahkan dengan berbagai tanda-tanda yang mengagumkan. Bahkan ketika murid-murid ragu-ragu, dikiranya ia hantu, ia kemudian berkata, ada makanan enggak di antara kamu? Mana? Kemudian katanya diberi ikan goreng. Mana ada waktu itu ada ikan goreng, saya juga heran. Pokoknya dikasih ikan, mana ada ikan. Kemudian dia makan dan dia katakan, hantu tidak punya tulang dan kulit. Hantu tidak makan apa-apa. Lihatlah, saya makan. Ia berusaha menunjukkan dirinya dan kepada Thomas. Lihat Thomas, kamu katanya mau memasukkan jarimu ke lubang lukaku ini. Ayo silahkan masukkan. Yesus berusaha sungguh-sungguh untuk meyakinkan bahwa ia hidup. Terlepas dari bagaimana menjelaskan apa yang terjadi dalam kehidupan setelah mati itu, rupanya Yesus pun juga tidak terlalu penting karena memang sangat sulit. Tetapi yang paling penting dan diinginkan oleh Yesus adalah lihatlah ada kehidupan setelah kematian. Seperti apakah itu? Tidak perlu tahu persisnya karena memang sangat sulit untuk dibayangkan. Yang penting percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian itu. Dan lagi memang benar sangat sulit untuk percaya itu. Maka lagi-lagi Tuhan berinisiatif mengambil prakarsa. Saya tahu bahwa sangat sulit bagimu untuk percaya kepada kehidupan setelah mati itu. Tetapi selain saya meyakinkannya kepadamu dengan cara-cara yang saya lakukan ini, saya juga akan mengirim Roh Kudus itu. Itulah yang ada dan tampak dalam bacaan kedua. Paulus berkata, Tuhan mengirimkan Roh Kudus dan Roh Kudus itulah yang akan membantumu untuk bisa sampai kepada keyakinan akan kehidupan kekal itu. Roh Kudus itulah yang akan memberitahumu perlahan-lahan. Dan bahkan Roh Kudus itu juga yang akan membawamu kepada keyakinan pada sesuatu yang seolah-olah dan tampak memang tidak mungkin. Mukjizat terbesar adalah dalam gereja Katolik adalah kebangkitan.
Dan apabila orang sampai kepada keyakinan akan kebangkitan, maka yang lain perlahan-lahan akan dibimbing Roh Kudus untuk sampai kepada meyakininya. Itulah yang dijanjikan Tuhan. Dan sudah terkasih, rupanya tidak cukup bagi orang yang percaya kepada kebangkitan. Tetapi harus bergeser sedikit, yakni tidak cukup kita percaya kepada Yesus yang bangkit. Tetapi kamu harus menjadi saksinya. Kamu harus berwarta tentang itu. Kamu harus menyampaikan hal itu. Kamu harus menunjukkan lewat hidupmu bahwa ada kehidupan setelah kematian itu. Kamu harus fokus memang terhadap pekerjaanmu, keadaanmu di dunia ini, tapi tetap memikirkan bahwa itu bertujuan untuk sampai kepada kehidupan kekal itu. Apapun kesulitannya, seperti halnya saya juga dengan susah payah meyakinkan kepadamu dengan berbagai cara, bahkan juga dengan berbagai penolakan, bahkan juga dengan berbagai penganiayaan, tetapi tetap kamu harus menjadi saksi-saksiku itu. Saudara dan saudara terkasih, saya ingin akhirnya mengakhiri khotbah ini dengan berkata, kehilangan, perpisahan umumnya menyakitkan dan tidak menyenangkan. Apalagi harus berpisah, harus kehilangan orang-orang padanya kita bergantung, padanya kita berlindung, padanya kita bertumpu. Tapi perpisahan dan kehilangan itu rupanya memang harus terjadi demi kemandirian, demi kematangan, demi kedewasaan iman. Para rasul harus kehilangan Yesus seolah mereka kehilangan kepala, karena pada Yesuslah mereka bertumpu, berlindung dan bergantung. Yesus harus pergi, tetapi pada saat itulah mereka ditantang untuk menjadi mandiri, untuk menjadi matang, untuk menjadi orang-orang bebas yang harus bersaksi. Semoga kita dalam merayakan kenaikan Tuhan ini juga kita bolehlah merasa kehilangan, bolehlah merasa diri sakit karena harus dipisahkan. Tetapi itu harus terjadi demi kemandirian, kematangan dan juga kesempatan bagi kita untuk memberikan kesaksian mengenai Yesus yang bangkit, ada kehidupan setelah kematian.